kebenaran, dari proses pencarian kebenaran sampai bagaimana menyampaikan proses pencarian kebenaran itu kepada orang lain, itu menggunakan suatu media yang secara umum kita klasifikasikan sebagai bahasa. Nah, bahasa ini nanti bisa kita kategorikan bisa bahasa tertulis, ya, bisa juga bahasa oral, gitu ya. Nah, sehingga peranan bahasa ini amat sangat penting untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan. Coba bisa kita bayangkan ya, kalau kita membaca artikel dalam bahasa Latin misalkan, kemudian kita tidak mengenal satupun suku kata bahasa Latin, bagaimana kita memahami apa yang disampaikan? Sama seperti sekarang ini, kalau misalkan Anda cari artikel mengenai perkembangan suatu ilmu, misalkan trigonometri, misalkan gitu, terus ada artikel yang ditulis pakai bahasa Cina, pakai huruf Cina, sementara kita tidak tahu sedikit pun mengenai bahasa Cina itu, apalagi tulisannya, sehingga kita menganggap bahwa apa yang disampaikan ya nggak penting gitu ya. Nah, itu sebagai contoh peranan bahasa. Nah, bahasa kita bisa lihat gini ya, menurut ya kita lihat dulu lah definisi kita sebagai orang Indonesia, ya kita lihat punya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, bahasa itu adalah lambang bunyi yang arbitrer. Arbiter itu artinya sembarang tapi disepakati gitu ya, bukan random gitu, bukan, tapi sembarang tapi disepakati, yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, di sini ada lambang bunyi, sehingga lambang bunyi ini bisa vokal, bisa oral gitu ya, bisa tertulis. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu lambang H, huruf H gitu ya, kita ucapkan H. Jadi kalau ada tulisan Honda ya kita baca Honda. Sementara kalau orang Perancis tulisan Honda dia bacanya Onda, hanya nggak dibunyikan. Nah, jadi antara lambang dan ucapan sedikit berbeda. Nah, ini makanya tergantung kepada sekelompok masyarakat. Kelompok masyarakatnya bisa kita definisikan kelompok masyarakat yang seperti apa. Apakah ini kelompok masyarakat suatu suku, suatu bangsa, atau suatu interaksi antar bangsa. Ini ya. Nah, sementara kalau saya cari di Wikipedia, dia mendefinisikan Wikipedia ini sifatnya kan kayak ensiklopedi generik ya, siapapun bisa menuliskan, tapi dengan verifikasi tertentu. Nah, ini dia bilang bahasa itu wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, gitu ya. Jadi lebih spesifik Wikipedia mengatakan bahwa itu untuk baik lisan maupun tulisan, gitu ya. Sehingga di PBB itu disepakati bahasa internasional itu salah satunya, beberapa bahasa internasional yang diakui adalah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Chinese, gitu ya. Nah, kalau Inggris, Perancis, huruf vokal konsonannya hampir sama, begitu ke Chinese sudah berbeda. Nah, mungkin ke depan PBB akan tambah lagi mungkin bahasa India. Kenapa? Karena India sekarang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Udah lebih banyak orang India daripada orang Cina penduduknya. Bisa saja nanti India memaksakan bahasa India menjadi bahasa internasional. Gitu ya. Nah, kenapa faktor pemakai yang banyak itu menentukan? Iya, karena kalau semakin banyak orang menggunakan, maka tingkat komunikasi, tingkat intensitas penggunaannya menjadi lebih banyak. Tidak mungkin dong misalkan bahasa internalnya pakai bahasa yang digunakan hanya oleh sekelompok kecil suku.
misalkan suku Pygmy di Afrika sana punya bahasa sendiri, terus dijadikan bahasa internasional. Nah, ini akan menyulitkan orang seluruh dunia. Dengan demikian, bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi, baik lisan itu primer, gitu ya. Karena yang paling utama itu bahasa itu adalah berkomunikasi. Kemudian sebagai tulisan itu sekunder. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau dia tidak bisa berucap, tidak bisa mendengar, bagaimana berkomunikasi? Oh, dengan isyarat. Nah, isyarat itu bisa saja isyarat dalam arti kalau dia bisu dan tuli, isyaratnya dengan braille, misalkan begitu ya. Nah, ini sehingga fungsi bahasa itu alat berkomunikasi untuk lisan, tulisan maupun isyarat. Nah, kalau berkomunikasi secara lisan, bentuk simbol itu berupa bunyi-bunyi tertentu. Sehingga di dalam satu bahasa, dalam satu kelompok masyarakat, untuk kata yang sama kadang memiliki arti yang berbeda. Sehingga bentuk bunyi ini ada khas untuk suatu kelompok masyarakat. Nah, fungsi utama bahasa adalah untuk berkomunikasi. Ya, fungsi utamanya adalah berkomunikasi antar manusia, antar kelompok masyarakat. Dan sebagai alat pemersatu kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, yang kalau saya lihat di YouTube maupun di Twitter gitu, saya lihat orang Malaysia itu gagap dengan bahasa nasionalnya. Mereka mengklaim punya bahasa nasional, bahasa Melayu, tetapi ternyata tidak seluruh rakyat Malaysia itu mampu bercakap dengan bahasa Melayu. Jadi mereka ada kelompok yang hanya mau dan mampu menggunakan bahasa Chinese, ada kelompok masyarakat yang mau dan mampu hanya menggunakan bahasa India. Ada juga kalau dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Sementara kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai bahasa yang alhamdulillah bisa banggakan, yaitu bahasa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke pelan-pelan sekarang ini mayoritas mungkin sudah 80% ya rakyat Indonesia mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Masih ada sekitar 20%-an masyarakat yang tidak mampu berbahasa Indonesia. Karena ini misalkan masyarakat tradisional yang berkomunikasi dengan orang lain, kelompok lain itu kurang. Jadi dia selama ini hanya berkomunikasi di dalam kelompoknya. Tapi begitu dia mulai berkomunikasi dengan kelompok lain di dalam lingkup negara ini, maka dia mampu berbahasa Indonesia. Maka berbahagialah kita, banggalah kita mempunyai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian selain sebagai alat komunikasi dan sebagai alat pemersatu, bahasa itu juga sebagai alat yang saling merekatkan, kohesif ya, saling merekatkan suatu kelompok masyarakat dan integratif masuk di dalam kebudayaan, kultur di dalam kelompok masyarakat. Nah, karena sifatnya dia harus kohesif, merekatkan, jadi tidak mungkin dong bahasa itu justru kalau kita lihat ya Eropa Barat deh. Eropa Barat itu satu benua, tapi tiap negara punya bahasa yang berbeda-beda. Belanda punya bahasa sendiri, Jerman punya bahasa sendiri, Prancis punya bahasa sendiri, Inggris punya bahasa sendiri, Swedia punya bahasa sendiri, semuanya punya bahasa sendiri. Sehingga seluruh Eropa itu disatukan hanya oleh satu hal, yaitu kepentingan ekonomi. Sementara kalau kita yang terdiri dari ribuan pulau disatukan oleh satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi fungsi kohesif dan integratifnya luar biasa bahasa Indonesia ini. Nah, mengingat fungsi kohesif dan integratif ini, maka pengembangan
pengembangan bahasa Indonesia itu harus pengembangan bahasa lah, tidak harus bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa itu harus memperhatikan fungsi kohesif dan integratif serta kemampuan untuk berkomunikasi ini. Ini harus imbang. Jadi tidak bisa misalkan bahasa Indonesia sekarang karena penduduk Indonesia ini yang mayoritas Jawa, terus pengembangan bahasa Indonesia dominan menggunakan bahasa Indonesia, tidak bisa gitu ya. Nah ini harus memperhatikan aspek-aspek bahasa yang mudah diterima. Contohnya gitu ya, kalau di dalam bahasa serapan kita mengenal efisien dan efektif. Kemudian ada juga bahasa Indonesianya itu tangkil, yang satunya saya lupa itu. Nah, kemudian kita juga bingung juga kalau menggunakan ini tangkil gitu. Mungkin malah kita asing juga karena bahasa yang diambil itu suku kata yang diambil dari suku kata yang tidak familiar. Ya, sehingga pengambilan suku kata akan lebih baik kalau menggunakan suku kata yang sudah familiar sehingga tidak menyulitkan orang untuk memahami. Nah, terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, maka bahasa ini harus mampu dipahami oleh orang-orang yang berusaha mencari kebenaran ilmu. Sehingga ada bahasa kesepakatan bahasa internasional untuk jurnal-jurnal internasional. Jadi orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan mengkomunikasikan hasil penemuannya menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi untuk saat ini penggunaan bahasanya adalah bahasa Inggris yang di dalam ilmu pengetahuan di seluruh dunia ilmuwan itu sepakat hari ini untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau kita lihat ya artikel pada tahun 1800 kalau Anda cari di internet itu artikel yang digunakan pada tahun 1800-an itu masih banyak yang menggunakan bahasa Yunani, bahasa Romawi. Sehingga sangat sulit untuk orang saat ini. Sehingga banyak artikel buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam proses penerjemahan ini ada kalanya ya keluar dari mana yang dimaksud. Sehingga kalau artikel asli itu ditulis dalam bahasa Inggris, kita akan lebih mudah. Jadi kalau kita baca artikel tulisan bahasa Indonesia yang merupakan saduran dari artikel bahasa Inggris, maka kita cenderung bahasa aslinya seperti apa sih, gitu ya. Karena kadang-kadang orang menerjemahkan berbeda dengan apa yang dimau oleh artikel aslinya. Kalau artikel itu ditulis dalam bahasa selain bahasa Inggris, misalkan dalam bahasa Rusia, gitu ya, maka orang akan mengalami kesulitan sehingga cenderung yang digunakan adalah terjemahannya yang bahasa Inggris. Tapi ketika orang mereferensi ilmuwan-ilmuwan yang paten ya, ilmuwan yang serius yang kita akui kepakarannya itu cenderung menggunakan bahasa aslinya. Nah, kenapa? Karena memang bahasa ini menjadi sangat vital untuk alat komunikasi antara ilmuwan, pakar maupun masyarakat umum. Sehingga ketika misalkan gini ya, kita sebagai kalau orang yang belajar matematika begitu mendengar kata fungsi itu ada dua di kepala kita. Yang pertama fungsi sebagai definisi matematika atau fungsi sebagai bahasa Indonesia. Kalau sebagai fungsi sebagai bahasa Indonesia kita melihatnya fungsi, manfaat, kegunaan gitu ya. Tapi begitu kita bicara, oh ini konsepnya di matematika, maka kita langsung melihat oh ini sebagai korespondensi satu-satu atau suatu aturan yang memasangkan dari domain ke kodomain. Gitu ya, satu suku kata, tapi lihat konteksnya. Nah, ada Holiday itu menulis fungsi bahasa itu apa sih gitu ya. Dia menuliskan sampai lumayan banyak ini ya. Dia mendefinisikan fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai fungsi instrumen, fungsi
apa ya, instrumen itu kayak alat ukur gitu ya, sebagai alat lah, yaitu suatu yang bersifat materi, makan, minum, dan sebagainya. Ini sebagai bahasa difungsikan sebagai instrumen. Tapi juga bahasa difungsikan sebagai fungsi regulator. Jadi dari pemerintah kepada yang diperintah, dari pemimpin kepada yang dipimpin. Nah, jadi perintahnya itu untuk memerintahkan, perintah perbaikan. Jadi cenderung ke sifatnya itu kayak memerintah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi interaksi. Ini jelas. Kalau interaksi ini artinya komunikasi antar personal. Seorang yang mencurahkan perasaan, seseorang yang ingin mengemukakan unek-unek yang ada di dalam hatinya, seseorang yang ingin menyampaikan pemikirannya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga fungsi yang keempat itu adalah fungsi personal. Fungsi personal itu bahasa itu digunakan oleh seseorang untuk menumpahkan perasaannya, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Jadi orang membuat catatan harian, orang menuliskan puisi, orang menuliskan lagu, orang ada kalanya memerlukan kesendirian. Ketika dia sendiri, dia merenung, dia mungkin juga sampai apa ya, pemikirannya mengembara kemana-mana untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, kemudian yang kelima, fungsi heuristik, yaitu suatu fungsi untuk mengungkapkan keinginan, menyampaikan fenomena, dan bagaimana cara kita mempelajarinya. Misalkan kita melihat ada awan yang berbentuk gelombang laut. Nah, bagaimana orang mengemukakan fenomena tadi? Oh, ada awan berbentuk gelombang laut, berarti ada gravitasi. Mungkin kemungkinan terjadi bencana gitu ya. Bentar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi imajinatif ya, imajinatif ya, fungsi untuk imajinatif itu sebentar. Bentar, ini ada yang harus saya jawab. Nah, kemudian fungsi representasi. Nah, fungsi representasi artinya bahasa ini digunakan sebagai apa ya? Untuk menyampaikan pemikiran atau wawasan. Jadi kalau kita misalkan berdebat itu kita sampaikan ucapan kita dengan menggunakan bahasa untuk mempertahankan ginilah. Misalkan seperti itu ya. Jadi
Seperti sebentar deh, sebentar, mohon maaf, saya harus jawab email dari. Secara umum, bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi yang melibatkan fungsi emosi, afektif, dan logika. Jadi di situ ada rasa, ya, jadi ada rasa, emosi, ada logika, kemudian ada afektif, ya. Nah, ini kita menyampaikan bahasa kadang-kadang, oh ini nggak logis dong, misalkan gini ya, eh, bahasa kayak mengalami pergeseran makna. Contoh, generasi sekarang menyatakan orang yang nganggur, nggak ada pekerjaan, kemudian maka melakukan sesuatu yang tidak biasanya, maka disebut gabut daripada gabut gitu. Padahal kalau pengertian sebelumnya yang namanya gabut itu adalah dari kepanjangan gaji buta. Berarti orang yang menerima gaji tapi tidak bekerja sesuai dengan gajinya gitu. Nah, tetapi dalam proses ke sini gabut itu diidentifikasikan bukan dengan orang yang digaji, tetapi orang yang punya waktu luang sehingga dia memanfaatkan waktu luang itu untuk hal-hal yang lain. Nah, ini ada pergeseran, misalnya seperti itu. Jadi, logikanya berubah. Untuk menyampaikan emosinya juga berubah. Jadi ada perkembangan bahasa yang berbeda. Misalkan juga kalau bahasa Indonesia itu suku kata kami. Di bahasa Indonesia itu ada saya, ada kita, ada kami, ada Anda, ada kamu atau Anda. Nah, yang banyak digunakan sekarang itu adalah hanya saya, Anda atau kamu, dan kita. Bahasa kami cenderung sangat jarang digunakan. Nah, ini adalah pergeseran logika, padahal logikanya tetap sama ya, bedanya kami dan kita. Kalau kita itu berarti lawan bicaranya diikut. Tapi kalau kami, lawan bicaranya tidak ikut. Nah, ini ada penggeseran, logikanya sih masih sama gitu, tapi afektifnya sudah mulai jarang. Nah, perkembangan bahasa itu ya harus mencerminkan dia mampu mengekspresikan perasaan, sikap, afektif, dan pikiran gitu ya. Jadi harus mampu untuk mengekspresikan ketiga aspek tadi. Jadi tidak bisa satu bahasa dikembangkan hanya untuk menyampaikan pikiran saja, perasaannya enggak. Nah, bagaimana ketika orang itu dia sedih, dia senang, dia gembira, bagaimana dia mengekspresikan kalau tidak ada kosakata yang bisa digunakan untuk mengekspresikan itu. Ya, jadi kata eh, katakanlah suatu kata itu harus mampu menyampaikan suatu rasa, sikap, dan pikiran tergantung kepada nada, tergantung kepada pemotongan kalimat, gitu kan. Nah, kita kan sering lihat ya di acara-acara lawak, pelawak-pelawak menggunakan mekanisme memotong kalimat, menggunakan intonasi, itu untuk memancing tawa seseorang. Nah, kalau kita lihat unsur kebudayaan itu kan terdiri dari dua hal, ada seni, ada ilmu. Nah, antara seni dan ilmu itu memerlukan jembatan untuk menyampaikan
untuk dikembangkan, untuk dikomunikasikan, untuk disampaikan kepada individu lain. Maka alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan, menyampaikan, menginformasikan ini yang kita sebut sebagai bahasa. Nah, bahasa ini harus mampu untuk menyampaikan perkembangan seni dan ilmu ini bahasa yang logis, bahasa yang katakanlah tidak terlalu banyak mengandung interpretasi. Jadi mungkin kalau satu suku kata itu tidak terlalu banyak interpretasi yang harus disampaikan, mungkin akan menarik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satu suku kata gitu, tapi ini interpretasinya banyak banget, tergantung kepada suku kata yang menyertainya. Misalkan kayak bahasa Arab gitu ya, suku kata bahasa Arab itu kan interpretasinya banyak banget, tergantung kepada yang kata yang di depannya atau di belakangnya. Kemudian tergantung kepada yang mengucapkannya, laki atau perempuan gitu. Makanya ini bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang sulit untuk dipelajari. Sementara kalau bahasa yang sekarang kita lihat ya, bahasa Inggris itu lebih simpel. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu di dalam konjugasinya itu menunjukkan waktu kejadian. Jadi apakah ini kemarin, apakah hari ini, apakah besok, itu dengan konjugasinya. Sementara kalau kita bahasa Indonesia, suku kata bahasa Indonesia tidak mengenal konjugasi, sehingga untuk waktu harus disertakan, gitu ya. Kalau misalkan kan bahasa Inggris makan ada eat, ada eaten, ada eating gitu ya, itu sudah menunjukkan oh dari konjugasinya berbeda. Tapi kalau bahasa Indonesia makan gitu nggak, kalau nggak ada keterangan waktu kita bingung ini kapan kejadiannya. Nah misalkan di situ ada fungsi yang memberi keterangan sehingga suatu suku kata, suatu bahasa ini lebih mudah dipahami. Tentu saja bahasa itu harus diikuti dengan fungsi emotif, fungsi perasaan ya, emosi, kemudian ada juga fungsi afektifnya. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi itu mencakup 3 unsur yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu emosi, perasaan, afektif, sikap, dan logika, pikiran atau penalaran. Nah, untuk yang berkonotasi perasaan, bahasa itu harus mampu mengekspresikan perasaan dari orang, sekelompok orang, untuk mengkomunikasikannya dengan orang lain atau dengan kelompok orang lain. Sehingga orang, si penerima informasi itu memahami kondisi emosi orang yang menyampaikan informasi itu seperti apa. Kemudian sikap. Sikap itu juga bahasa itu harus mampu menyampaikan makna yang disampaikan oleh penyampai informasi. Apakah orang itu sedang marah, apakah orang itu menerima, apakah orang itu menyampaikan pesan penolakan, gitu ya. Nah, misalkan kan kata iya, misalkan gitu. Ketika seorang ditanya, Bapak setuju? Ya. Nah, ini artinya setuju. Tapi kalau Bapak setuju? Ya. Nah, ini kan kesannya, oh ya, dia menerima dengan terpaksa. Kalau Bapak setuju? Iya. Ada tanda tanya lagi. Nah, ini ada perasaan, ada sikap. Apakah kondisi yang disampaikan seperti itu? Nah, tetapi juga yang paling penting itu adalah logikanya atau penalarannya. Logis enggak sih yang disampaikan?
Misalkan ya, nah ya, kita yang paling paling menarik kita sampaikan ketika orang politik itu ngomong berjanji, oke, kalau saya jadi pemimpin di negara ini maka semua hal akan saya gratiskan, makan gratis, bahan bakar gratis, transportasi gratis. Nah, kita yang punya nalar gimana mau bahan bakar digratiskan kalau bahan bakar itu membebani anggaran sekian ratus triliun. Duit siapa yang untuk membayar itu? Ya, jadi komunikasi yang nggak logis gitu ya. Tidak serta-merta kita menerima apa yang disampaikan orang lain yang nggak logis. Itu dengan serta-merta mengiyakan. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang yang belajar ilmu pengetahuan itu diberi kemampuan untuk berpikir, diberi kewajiban untuk menelaah suatu informasi, tidak kita menerima sesuatu ditelan mentah-mentah, gitu ya. Meskipun itu di dalam ilmu yang terkait dengan kebenaran mutlak, dengan agama. Ya, meskipun ya, jadi kita tidak bisa menerima itu mentah-mentah kalau itu bukan merupakan dogma dasar. Tapi kalau itu hanya interpretasi dari orang, ya, jadi interpretasi dari orang yang kebetulan kita anggap dia menguasai ilmu agama, terus apapun yang diomongkan kita anggap benar, ya kita salah sebagai orang, sebagai umat. Karena dia interpretasi, ada kemungkinan interpretasi yang dia sampaikan itu juga salah, gitu ya. Karena dia kan hanya menginterpretasikan. Hasil interpretasi itu tidak ada yang sifatnya mutlak. Seorang pemimpin agama mengatakan bahwa semua yang terkait dengan ini adalah salah, misalkan seperti itu. Padahal dia hasil interpretasi. Nah, ketika ada ahli yang lain mengatakan, nah dia bilang salah kenapa? Karena begini, begini, begini. Nah, kita harus berpikir mana ini yang ucapan yang benar. Sehingga penalaran di dalam alat komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang hanya menerima informasi dari satu pihak. Jangan pernah mengambil kesimpulan gitu ya, hanya dari satu sisi. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu, ya kita harus mengetelaah benar enggak. Maka kita memerlukan informasi yang lain. Gitu ya. Nah, ini informasi sama seperti sedikit keluar dari skop pembicaraan ketika seseorang itu ke dokter, kemudian divonis, oh ini Anda harus begini gitu. Nah, kita harus cari second opinion karena kadang-kadang dokter juga salah karena dia kan mengambil kesimpulan didasarkan kepada gejala-gejala. Bisa saja pengambilan kesimpulannya salah. Gitu. Nah, sekarang bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah seperti apa? Nah, karena berpikir ilmiah itu ada proses mencari kebenaran, maka untuk menemukan proses ini benar, maka diperlukan sarana, langkah-langkah atau metode. Nah, sarana berpikir ilmiah ini yang kita sebut dengan metode ilmiah harus disampaikan dengan bahasa yang terstruktur, yang melibatkan emosi, sikap, dan penalaran. Nah, karena sarana ilmiah ini merupakan suatu prosedur gitu ya, prosedur yang harus ditempuh. Sehingga ada kita katakan kalau ada satu prosedur yang tidak dipenuhi, ya kita bisa katakan oh ini belum memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Nah, langkah-langkah prosedur tadi kan terkait dengan bagaimana cara mengkomunikasikan, bagaimana hukum, bagaimana aturan, bagaimana kesimpulan diambil kan menggunakan bahasa yang sudah disepakati. Kalau di dalam matematika, definisi yaitu harus bersifat jika dan hanya jika. Tidak bisa definisi itu hanya bersifat jika atau maka saja. Tidak bisa. Maka semua definisi
harus memenuhi aspek kebenaran, aspek penasaran, jika dan hanya jika di dalam matematika. Ya, nah menyampaikan kebenaran itu harus menggunakan bahasa yang efektif, mampu diterima oleh pihak-pihak yang saling berkomunikasi. Bahasa itu harus mampu menyampaikan jalan pikiran dari seseorang kepada orang lain. Nah, jalan pikiran itu mungkin prosedur gitu ya. Nah, prosedur itu harus disampaikan secara jelas, komunikatif. Apakah prosedur itu induktif atau deduktif? Nah, terserah kepada orang yang mencari kebenaran, orang yang mau menyampaikan kebenaran ilmiah. Nah, tetapi prosedur induktif maupun prosedur deduktif itu kan berbeda. Bisa nggak kalau dicampur? Bisa saja. Ada separuh induktif, separuh deduktif, bisa. Tapi dengan syarat yang tentu saja jauh lebih ketat. Karena harus ada dia memenuhi induktif, dia memenuhi deduktif. Nah, dengan bahasa ini, maka kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya itu abstrak. Dengan bahasa kita bisa menyampaikan bilangan asli adalah bilangan yang mempunyai unsur terkecil satu dan jarak dari dua bilangan itu adalah satu. Nah, ini kan konsep yang sangat abstrak. Satu, apa itu satu? Oh, satu itu adalah unsur terkecil dalam bilangan asli. Konsep yang abstrak, tetapi disampaikan dengan berpikiran seperti itu, dia mampu menjelaskan konsep bilangan asli. Nah, sistematis, oh iya, mulai yang terkecil satu, jarak dua bilangan itu adalah satu. Nah, kalau satu, jaraknya satu ke dua. Dua ke jaraknya satu, berarti tiga, dan seterusnya. Dan teratur, gitu ya. Sehingga dengan konsep bilangan asli adalah susunan bilangan yang mempunyai bilangan terkecil satu, dan bilangan berikutnya berjarak satu. Oke, konsep ini disampaikan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, dari zaman dulu ketika ketemukan konsep bilangan asli sampai hari ini masih seperti itu. Ya, nah bahasa yang digunakan apakah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Arab, itu tetap menggunakan struktur yang sama meskipun kosakatanya berbeda. Nah, manfaat bahasa di dalam sarana ilmiah. Yang dimaksud sarana ilmiah itu adalah kumpulan pengetahuan yang didapatkan dengan metode ilmiah menggunakan pola pikir induktif deduktif. Itu ya, ini kumpulan pengetahuan yang sudah disusun. Nah, untuk apa sih sarana ilmiah ini? Sarana ilmiah ini digunakan untuk penelaahan. Nah, sehingga sarana ilmiah merupakan alat untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah dengan alat bahasa. Jadi bahasa di sini digunakan sebagai alat untuk mengembangkan sarana ilmiah. Nah, sekarang bagaimana mengenai pola pikir bahasa sebagai sarana ilmiah? Ilmu itu tadi seperti sudah saya katakan merupakan gabungan antara pola pikir induktif dan deduktif. Nah, bahasa yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah merupakan alat bantu untuk menyampaikan
jalan pikiran kita, jalan pikiran apa yang ada di kepala kita kepada orang lain. Nah, apakah yang kita sampaikan ini abstrak, fenomena, fakta, prosedur, maupun sarana ilmiah yang lain? Maka kita komunikasikan dengan bahasa yang mencakup 3 aspek, yaitu nalar, afektif, dan emosi. Nah, penggunaan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran ilmiah ini yang kita sebut sebagai bahasa ilmiah. Ya, maka sering kita dengar nggak ilmiah gitu ya. Jadi ketika sesuatu orang mengatakan menurut perasaan saya. Nah, kalau sudah menurut perasaan saya kan susah ya. Sebentar. Nah, ciri-ciri bahasa ilmiah itu harus memenuhi syarat informatif. Artinya apa? Harus mampu menyampaikan segala sesuatu itu secara jelas dan eksplisit. Bukan implisit ya, eksplisit. Jelas dan terang untuk menghindari kesalahpahaman. Ya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu ya jelas, clear. Kemudian yang berikutnya adalah reproduktif. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara itu diterima oleh pembaca atau pendengarnya sama persis. Jadi ketika saya bilang fungsi di dalam matematika adalah aturan yang memasangkan dan seterusnya, maka yang saya sampaikan itu harus sama dengan apa yang diterima oleh katakanlah mahasiswa, pendengar, pembaca gitu ya. Harus sama. Kalau yang disampaikan beda dengan yang diterima ya kacau lah. Nanti kita jadi kayak orang Indonesia gini ya. Orang Indonesia itu mengatakan pembangunan eh, Candi Seribu di Jogja itu 1 malam. Kemudian benteng pertahanan di Maluku Utara itu juga dibangun 1 malam. Terus banyak yang cerita-cerita seperti itu. Sangkuriang menendang perahu jadi gunung gitu. Itu karena ada interpretasi antara yang pertama menceritakan dengan yang menerima informasi. Ketika orang yang pertama itu menyampaikan secara jelas dan eksak, penerimanya menerima jelas dan eksak. Tapi ketika penyampaian pertama itu menyampaikan sudah tidak dengan jelas, maka kan berikutnya akan mengalami distorsi. Nah, distorsi itu makin parah, makin parah, makin parah, sehingga sampai suatu yang menerima terakhir, udahlah, nggak jelas gitu. Akhirnya ya sudah, dia interpretasi. Nah,
Ini ciri-ciri bahasa yang kurang ilmiah ya, tidak ilmiah. Gitu. Nah, berikutnya itu harus reproduktif. Oh, udah sampaikan ya, sama antara pendengar dan pembicara itu sama. Intersubjektif. Jadi menggunakan bahasa yang jelas, tepat, terang, sesuai, dan indah. Kenapa indah ini penting? Karena kalau kita menyampaikan sesuatu ini dengan bahasa yang tidak indah, ya orang akan malas menerimanya. Coba kalau disampaikan dengan indah. Meskipun kita orang matematika gitu, orang eksak ya, tapi kalau mendengar seorang seniman menyampaikan ucapan dengan bahasa yang indah, kita juga akan mengatakan, wah, sangat indah. Nah, misalkan misalkan ya contoh ya, kalau kita mendengar uraian seseorang, terus kita bagaimana tanggapan Anda? Kita jawab jelek. Nah, itu kan benar, meskipun sebenarnya jelek, ketika kita sampaikan bilang jelek gitu, mungkin yang menyampaikan akan tersinggung. Tapi kalau kita menyampaikan, bagaimana pendapat Anda? Ya, yang disampaikan panjang lebar, tetapi tidak kepada inti permasalahan, sehingga kami tidak menangkap secara dengan jelas apa yang ingin disampaikan. Mungkin yang berbicara, oh iya, dia paham kalau yang disampaikan itu nggak jelas, jelek gitu, tapi dia tidak akan tersinggung. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang keempat, bahasa itu bersifat antiseptik. Jadi ya meskipun dia harus menghindari kelemahannya, menghindari bahasa yang multi interpretasi. Jadi ada kelemahan kalau bisa nggak sih disampaikan hanya secara tertulis. Kadang-kadang yang disampaikan secara tertulis itu tidak mampu menjelaskan pemikiran secara keseluruhan, sehingga masih diperlukan. Sudah kita tulis, tapi kita perlu sampaikan secara lisan. Misalkan gitu, untuk menghindari penafsiran yang salah. Ya, ya contohnya aja ketika kita berkomunikasi dengan teman kita gitu ya, dengan tulisan kita nulis di media sosial pakai WA, pakai Telegram, pakai media sosial yang lain, menimbulkan interpretasi yang nggak pas seperti apa yang kita maksud. Maka perlu kita begitu ketemu, maksud saya begini loh. Nah, menjelaskan supaya tidak timbul interpretasi yang berbeda. Nah, artinya di situ ada yang dimaksud dengan kelemahan inherent. Itu apa sih? Kelemahan inherent itu artinya multifungsi. Jadi interpretasinya itu bisa macam-macam gitu ya, bisa ekspresif, konatif, macam-macam lah gitu ya. Sehingga ketika kita menyampaikan suatu kebenaran secara ilmiah, faktor emosi, faktor afektif itu seminimal mungkin. Sehingga informasi yang disampaikan ini benar-benar katakanlah sebagian besar adalah bernalar, logis. Ya, meskipun kita juga akan kesulitan untuk membuang faktor-faktor emosi dan afektif ya. Apalagi kalau ini ilmu pengetahuan di mana kita terlibat langsung di dalam emosi ya, terikat secara emosi untuk mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Kalau kita meneliti mengenai misalkan penelitian yang melibatkan wilayah tempat kita tinggal, kita jadi objek penelitian sekaligus kita yang meneliti, maka faktor emosi mau tidak mau terbawa. Ya, nah ini yang harus hati-hati banget untuk yang namanya kalau sekarang terkenanya penelitian tindakan ya, action research
Itu makanya harus hati-hati, jangan sampai emosi afektifnya ke bawah. Oke. Nah, bahasa seringkali bersifat berputar-putar ya. Nah, ini contoh yang paling sederhana itu kalau kenapa berputar-putar gitu. Kalau di matematika, orang mendefinisikan titik. Titik adalah hasil perpotongan dua garis. Garis adalah kumpulan titik-titik. Ini kan muter kan. Mana yang ujung, mana yang pangkal, nggak ketahuan. Sehingga harus ada disepakati, oke, ada pengertian awal. Pengertian awalnya apa? Titik. Jadi titik itu apa? Titik ya titik, sudah. Itu. Sama seperti kalau kita mendefinisikan himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek. Gitu. Nah, kalau begitu kumpulan itu apa? Kumpulan adalah himpunan. Nah, muter lagi. Maka sehingga harus ada pengertian awal yang kita sepakati. Himpunan, himpunan udah, pokoknya himpunan sudah. Jadi contoh himpunan kursi, himpunan mobil, himpunan ini itu. Jadi di situ himpunan sebagai pengertian awal. Kita tidak perlu mendefinisikan, tapi kita bisa menjelaskan. Itu. Nah, hubungan antara ilmu dan bahasa itu ada 4 hal. Pertama, mengenai realitas atau kenyataan. Kenyataan itu tetap merupakan misteri kalau tidak dinyatakan dalam bahasa. Kenyataannya bahwa kita lahir di bumi Indonesia. Kenyataan gitu. Kita lahir dari suku tertentu, ada yang lahir dari Jawa, dari Sunda, dari Papua, dari Mentawai gitu. Itu kenyataan. Tetapi kalau tidak disampaikan, nah, orang hanya oh dia orang Mentawai. Orang Mentawai seperti apa? Dia tidak bisa mendeskripsikan. Tapi kalau misalkan disampaikan, saya lahir dari suku Mentawai. Suku Mentawai itu adalah suatu suku bangsa yang mendiami di suatu pulau yang disebut dengan Pulau Mentawai. Kebudayaan yang dikembangkan adalah begini, begini, begini. Nah, dengan penjelasan itu disampaikan dengan bahasa yang baik, tidak menjadi misteri lagi. Oh ya, orang Mentawai. Misalnya seperti itu ya. Nah, pengungkapan misteri, pengungkapan realitas itu bisa dengan cara bahasa lisan, bahasa tertulis maupun bahasa isyarat. Yang kedua, teori. Sudah jelas ya, kalau teori ya, yang apa ada di kata-kata, apa yang ada di kepala, secara teori kita sampaikan menggunakan bahasa yang jelas, tidak multiplikasi, tidak multi interpretasi. Itu jelas. Nah, kemudian bahasa itu merupakan kumpulan dari kata-kata. Ya, kata-kata yang disusun menjadi suatu rangkaian kata-kata yang mampu menyampaikan pikiran, perasaan, sikap. Ya, jadi makan kata, nasi kata, siang hari kata-kata. Sehingga ketika disampaikan makan siang hari, oh makan pada saat siang hari. Tapi kalau kita hanya makan gitu kan hanya satu suku kata. Nah, kumpulan kata-kata ini mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran sehingga dikomunikasikan dengan orang lain. Nah, kemudian juga pemikiran, bukan teori tapi pemikiran. Jadi pemikiran bagaimana kalau eh, sehari itu tidak 24 jam, tapi dibikin aja 12 jam. Misalkan pemikiran. Atau kalau di matematika, saya nggak setuju dengan bilangan desimal. Saya setuju bilangan itu yang sederhana aja lah, cuman 01 aja, cuman membicarakan ya dan tidak, ya silahkan. Gitu. Jadi
Hasil pemikiran ini disampaikan dengan kata-kata untuk membangun sarana ilmiah, pemikiran ilmiah melalui metode ilmiah. Nah, konsep yang ada di pikiran kemudian disampaikan dengan menggunakan bahasa, maka lahirlah yang namanya ilmu. Ya. Nah, sehebat apapun yang ada di kepala kita, kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan bahasa, kehebatan itu tidak akan timbul. Coba Anda bayangkan, ya, Newton ketika melihat apel jatuh, kalau kita kan ya biasa aja sih, tapi Newton mampu menyampaikan konsep di kepala dia mengenai dari melihat fenomena apel jatuhnya ke bawah, maka lahirlah teori gravitasi. Nah, dia bagaimana menyampaikan hasil pemikirannya menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Sama dengan Einstein ketika dia menemukan hukum kekekalan energi. E sama dengan MC kuadrat. Bagaimana dia memformulasi itu? Di kepala dia, terus dia ungkapkan dengan bahasa sedemikian sehingga bahasa itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, bahasa menjadi amat sangat penting. Oke, saya mohon maaf tidak sampai full ya karena ada simulasi ASIIN. Oke, nah tugas tolong Anda cari apa fungsi bahasa sebagai ekspresif, konatif. Nih, coba Anda cari silahkan cari di Google. Oke, saya kira itu. Ini nanti materi saya taruh di Google Classroom untuk tugasnya Anda lihat. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo, nggak ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Tidak ada, Oke, Mas. nggak ada. Oke, saya akhiri ya. Nah, ini saya taruh di Google Classroom. Nanti untuk tugasnya silakan taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. ya, sama-sama.